Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujiarti, peserta Latsar CPNS golongan 2, angkatan 36, Kabupaten Cilacap tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Dimas Pramahardika selaku mentor dan Bapak Dr. Andes Sumarno MSI selaku coach dalam penyusunan laporan aktualisasi dan habituasi. Aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Anak terkait pemantauan tumbuh kembang anak di UPTD Puskesmas Gandrung Mangu II Kabupaten Cilacap. Secara geografis, Puskesmas Gandrung Mangu II terletak di Jalan Raya Cinangsi, Kecamatan Gandrung Mangu. Adapun pelayanan kesehatan yang ada di UPTD Puskesmas Gandrung Mangu II yaitu Balai Pengobatan Umum, KIA dan KB, MTBS atau anak, kesehatan gigi dan mulut, konsultasi gizi, konsultasi sanitasi, persalinan, ruang gawat darurat, laboratorium, serta farmasi. Adapun visi misi dari Puskesmas Gandrung Mangu II yaitu visi terdepan dan bermutu dalam pelayanan kesehatan dalam menuju masyarakat sehat. Dan memiliki 4 misi, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di puskesmas. Yang kedua, memberi pelayanan secara profesional, efektif, dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan dan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Serta yang keempat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan hidup sehat yang mandiri dan berkeadilan. Adapun tata nilainya adalah setia, senyum, empati, tulus, inovatif, dan amanah. Kegiatan aktualisasi yang pertama, melakukan pemeriksaan kesehatan anak meliputi berat badan dan tinggi badan anak. Yang kedua, melakukan screening kesehatan keluarga atau orang tua. Yang ketiga, membuat video tutorial pemeriksaan tumbuh kembang anak. Yang keempat, melakukan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak dengan media leaflet. Yang kelima, melakukan konseling terkait tumbuh kembang anak dengan media lembar balik, serta yang keenam, menata kembali ruang ramah anak, dan yang ketujuh adalah melakukan evaluasi dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan anak meliputi pemeriksaan tinggi badan dan berat badan anak. Tahapan yang pertama adalah melakukan konsultasi kepada atasan dan bikor anak terkait kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, saya membuat draft lembar formulir pemeriksaan kesehatan anak. Lalu saya mengkonsultasikan draft lembar formulir pemeriksaan kesehatan anak kepada bikor anak, serta mencetak formulir pemeriksaan yang telah disetujui. Kemudian mensosialisasikan formulir pemeriksaan kesehatan anak, serta membuat analisa formulir yang telah terisi. Adapun kegiatan saya saat melakukan pemeriksaan kesehatan anak dan meliputi pemantauan tinggi badan anak dan berat badan anak sebagai berikut. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan screening kesehatan keluarga atau orang tua. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi kepada atasan dan bikor anak terkait kegiatan tersebut. Kemudian saya membuat draft screening kesehatan keluarga atau orang tua. Lalu, mengkonsultasikan draft lembar screening kesehatan keluarga atau orang tua kepada bikor anak, serta mencetak lembar screening yang telah disetujui. Kemudian, saya mensosialisasikan lembar screening pemeriksaan keluarga dan orang tua kepada seluruh bidan pelaksana di puskesmas, lalu membuat analisa lembar screening yang telah terisi. Adapun kegiatan saya saat melakukan screening kesehatan keluarga atau orang tua dengan melakukan secara wawancara. Kegiatan yang ketiga, membuat video tutorial pemeriksaan pemantauan tumbuh kembang anak. Tahapan yang pertama yaitu melakukan konsultasi kepada pasien dan bikor anak terkait kegiatan dalam membuat video tutorial pemeriksaan pemantauan tumbuh kembang anak. Kemudian membuat konsep video tutorial. Lalu yang ketiga, membuat video tutorial pemeriksaan pemantauan tumbuh kembang anak dibantu dengan teman-teman saya. Adapun video pemeriksaan tumbuh kembang anak sebagai berikut. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu melakukan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak. Adapun tahapannya yaitu
melakukan konsultasi kepada atasan dan bikor anak terkait kegiatan tersebut, kemudian membuat desain leaflet yang akan digunakan dalam penyuluhan. Setelah itu, mencetak leaflet dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, serta melakukan koordinasi dengan bidan desa terkait jadwal posyandu via WA. Dan inilah kegiatan saya saat melakukan penyuluhan tentang tumbuh kembang anak dengan media leaflet. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan konseling tentang tumbuh kembang anak dengan media lembar balik. Tahapan yang pertama, melakukan konsultasi kepada atasan dan bikor anak terkait kegiatan tersebut. Kemudian, membuat desain lembar balik serta memesan lembar balik kepada pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan dari atasan dan bikor anak. Kemudian melakukan koordinasi dengan bidan desa dan ahli gizi untuk jadwal konseling. Serta inilah kegiatan saya saat melakukan konseling tentang tumbuh kembang anak dengan media lembar balik. Kegiatan yang keenam yaitu menata kembali ruang ramah anak. Tahapan yang pertama yaitu melakukan konsultasi kepada atasan dan bikor anak. Kemudian membuat desain ruang ramah anak, serta inilah beberapa potret sebelum dan sesudah ditatanya kembali ruang ramah anak. Masih seputar area ramah anak, ya, dari kegiatan pertama sampai kegiatan keenam, adapun nilai-nilai dasar ASN yang terkandung adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas ditunjukkan dengan bahwa semua kegiatan tersebut dilakukan secara jelas. Kemudian, nasionalisme secara musyawarah, etika publik, setiap penyampaian gagasan dilakukan dengan sopan dan santun, serta komitmen mutu di mana kegiatan-kegiatan tersebut berorientasi pada mutu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Gandrung 2, serta anti korupsi bahwa pada kegiatan pertama sampai kegiatan keenam dilakukan secara mandiri. Adapun keterkaitan dengan agenda ketiga yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG, di mana kegiatan-kegiatan di atas sangat berpengaruh kepada peningkatan sumber daya manusia di puskesmas, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, serta melakukan kerjasama dengan beberapa pihak dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan yang ketujuh adalah melakukan evaluasi seluruh kegiatan. Adapun tahapannya, yang pertama melakukan konsultasi kepada atasan dan bikor anak. Kemudian melakukan evaluasi seluruh kegiatan aktualisasi dan habituasi secara transparan dan jujur dan dilakukan seobjektif mungkin. Demikian laporan aktualisasi dan habituasi saya selama 30 hari. Berikut testimoni terkait kegiatan yang telah saya laksanakan dari mentor sebagai atasan saya serta dari teman sejawat yang bisa menyampaikan beberapa pesan dan kesan selama saya melaksanakan habituasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pramahardika, saya Kepala Puskesmas UPTD Gandrung Mangu 2. Di sini saya selaku mentor dari Mbak Mujiarti, di mana aktualisasinya yang berjudul optimalisasi pelayanan kesehatan anak terkait pemantauan tumbuh kembang anak di UPTD Puskesmas Gandrung Mangu 2. Aktualisasi ini sangat bagus sekali karena di sini memang untuk tumbuh kembang anak fasilitas dan inovasinya belum memadai. Dengan adanya Mbak Muji ini, kami harapkan kedepannya di ruang tumbuh kembang anak bisa memadai, optimal, bisa mengukur bagaimana perkembangan anak kedepannya terukur dan bisa kontrol rutin ke puskesmas. Kami harap program ini tidak hanya diaktualisasi maupun setelah aktualisasi tetap bisa diterapkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Muji untuk ruangan MTPS di sini. Mbak Muji selama di sini sudah memberikan inovasi untuk layanan MTPS dengan permainan-permainan yang menunjang untuk perkembangan anak ya. Jadi pas waktu anak diperiksa tidak akan merasa takut karena banyak permainan. Jadi anak merasa terhibur dan juga anak merasa akrab dengan yang memeriksa di sini. Semoga kedepannya Mbak Muji lebih meningkatkan lagi inovasi-inovasi yang lainnya untuk kemajuan ruangan MTPS khususnya di Puskesmas Gandur Mangu 2. Gitu. Harapannya ya jadi bagus sih, terus ini anak-anak jadi betah gitu, jadi nggak takut kalau diperiksa gitu. Halo Bunda, salam sehat semuanya. Mari kita belajar memeriksa untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama, jangan lupa datang ke fasilitas terdekat seperti puskesmas atau Bu Bidan untuk melakukan pengkajian kesehatan anak dan orang tua. Kemudian yang kedua, jangan lupa rutin melakukan pemeriksaan panjang badan atau tinggi badan anak setiap bulan. Lalu, lakukan pengukuran berat badan juga. Kemudian, jangan lupa lakukan pengukuran lingkar kepala dan lingkar lengan atas anak. Yang kelima, jangan bosan-bosan ajak anak bermain sambil belajar sesuai dengan tahapan usianya, serta jangan lupa berikan makanan gizi seimbang. Oke Bunda, terima kasih. Tumbuh sehat, ceria, dan bahagia. Generasi Indonesia emas ada di tangan Bunda.